Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 80. Aneska telah dipindahkan ke ruang rawat inap. Keluarga merasa bersyukur karena telah melewati masa-masa menegangkan tadi. Selamat Aneska, ujar Oma memberikan selamat. Begitupun Ila ikut memberikan selamat. Pintu dibuka, semua menoleh ke arah pintu. Nyonya Rona masuk ke dalam ruangan itu. Semua memandang Nyonya Rona. Abian langsung memeluk ibu kandungnya. Maafkan aku, Mi, ujarnya menangis sembari memeluk maminya. Darah mami mengalir di dalam tubuh istriku, ujar Abian menangis. Aneska baru tahu jika yang mendonorkan darah untuknya adalah mertuanya. Mami melakukan ini semua untuk menebus kesalahan ke Aneska, sahut Nyonya Rona. Aku tahu, Mi, ujar Abian. Maafkan jika aku tidak percaya dengan ketulusan hati Mami, ujarnya sembari memeluk dan mencium pipi wanita parubaya itu. Nyonya Rona menangis bahagia. Telah lama dia menanti dekapan anaknya Abian, yaitu dekapan kasih sayang seorang anak ke ibunya. Ibu Desi menghampiri besannya. Maafkan sikapku selama ini, ujar Ibu Desi sembari mengulurkan tangannya ke hadapan besannya. Nyonya Rona mengabaikan tangan besannya. Dia memilih memeluk Ibu Desi seperti saudaranya. Keluarga merasa terharu menyaksikan itu semua. Kelahiran Akana membuat keluarga Basam rukun. Nyonya Rona menghampiri Aneska yang terbaring di kasur. Dia mengecup dahi menantunya. Selamat sayang, ujar Nyonya Rona sembari memegang tangan Aneska. Mana cucu Mami? Tanya Nyonya Rona sembari melihat sekeliling ruangan. Akana di ruangan NICU, sahut Aneska. Namanya Akana? Tanya Nyonya Rona. Iya, Mi, Bara Akana Basam, yang artinya pemimpin yang pemberani dari keluarga Basam. Jelas Abian. Mami ingin melihatnya, udah Nyonya Rona semangat. Dokter belum mengizinkan. Setelah kondisi membaik, Akana akan dibawa ke sini, sahut Abian. Mami senang akhirnya dapat cucu cowok, penerus keluarga Basam, ujar Nyonya Rona senang. Dimas kembali ke rumahnya pada jam 7 pagi. Dia langsung mengabari kepada istri dan ibunya jika Aneska telah melahirkan. Tapi dia tidak ingin mengatakan peristiwa yang dialami Aneska dan anaknya. Khawatir Tanisa akan trauma ketika mendengar semuanya. Oh ya? Seru Tanisa senang. Jenis kelaminnya cowok, ujar Dimas lagi. Aduh, aku jadi gak sabar melahirkan, sahut Tanisa senang. Sabar sayang, nanti kamu juga akan melahirkan sesuai waktunya, ujar Dimas sembari ke kamar. Loh, kapan kita ke rumah sakit? Tanya Tanisa. Sore ya, aku mengantuk banget, sahut Dimas dan mulai membaringkan tubuhnya di kasur. Tanisa kembali menemani Ibu Iin. Aku sudah tidak sabar menantikan kelahiran anakku, ujar Tanisa. Iya sayang, ibu juga tidak sabar menggendong cucu, sahut Ibu Iin senang. Walaupun Tiara mengandung, tapi dia tetap bekerja. Zidan telah melarangnya, tapi Tiara tetap kekeh untuk bekerja. Tiara dapat shift pagi, dan di lobi rumah sakit dia melihat Ibu Desi sedang menelpon. Tiara menghampiri wanita parubaya itu. Wes yo Pak, ujar Ibu Desi dan menutup panggilan ketika melihat Tiara ada di dekatnya. Tiara, siapa yang sakit Bu? Tanyanya. Aneska tadi malam melahirkan, sahut Ibu Desi. Oh ya? Sekarang berada di ruangan mana? Tanyanya senang. Ibu Desi menyebutkan ruangan Aneska dirawat. Tiara bergegas menemui sahabatnya, tapi ketika jam kerjanya longgar. Tami merasakan mual yang teramat sangat. Setiap makanan yang ditelannya akan keluar lagi, terus dan berulang. Dokter Arif merasa kasihan dengan kondisi istrinya. Mas tidak berangkat kerja, ujarnya sembari memijat kepala Tami. Sudah, kerja saja, sahut Tami dengan mata tertutup. Kalau Mas kerja, tidak ada yang menjaga kamu, sahut suaminya. Aku bisa, Mas, sahut Tami. Ponsel Dokter Arif berdering. Dia menjawab panggilan itu dan kemudian menutup panggilan dengan cepat. Ada kabar baik, ujar Dokter Arif. Kabar apa? Tanya Tami masih tetap menutup matanya. Aneska sudah melahirkan. Apa? Tami langsung bangun. Aku mau jenguk Aneska, ujar Tami sembari merengek ke suaminya. Kondisi kamu lagi seperti ini. Apa tidak lebih baik pada saat di Istana Basam jenguknya? Enggak, Mas, aku harus melihat keponakanku, sahut Tami semangat. Kalau di sana kamu muntah bagaimana? Tanya suaminya ragu. Kan ada Mas di rumah sakit, sahutnya merayu. Ya sudah, bersiap-siap.
Pasangan itu bersiap-siap ke rumah sakit. Tami hanya mengganti pakaiannya dengan pakaian ibu hamil, tidak berhias sedikit pun. "Kamu terlalu pucat sayang," ujar suaminya memperhatikan wajah istrinya. "Aku mual kalau memakai lipstik," sahutnya. Dokter Arif mengerti dengan bawaan ibu hamil, dan istrinya termasuk ibu hamil yang tidak mau berhias. Sesampai di rumah sakit, Dokter Arif mewanti-wanti istrinya. "Ingat, jika nggak kuat hubungi Mas, jangan ditahan," ujar suaminya. "Iya sayang," sahut Tami sembari merangkul lengan suaminya. Tami sudah tidak memedulikan tatapan para pekerja rumah sakit. Awalnya dia malu, tapi sekarang dia tidak harus malu, karena dia telah mencintai suaminya, begitupun sebaliknya, dan bukti cinta mereka bersemayam di perutnya. "Mbak Tami," teriak Aneska ketika melihat ada sahabatnya. "Selamat ya Nes," ujar Tami dan Dokter Arif. "Terima kasih," sahut Aneska. "Kadonya menyusul ya," ujar Tami dan memilih duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur. Dokter Arif berbincang dengan Albian. "Mana jagoan kamu?" tanya Tami sembari memperhatikan box bayi yang kosong. "Ada di ruang NICU." "Loh, memangnya kenapa?" tanya Tami penasaran. "Aku tadi malam jatuh di kamar mandi dan mengalami pendarahan. Jadi begitu Akana lahir, sempat tidak bernafas sampai dia menangis ketika berada di dalam dekapanku," ujarnya dengan linangan air mata, mengingat kejadian yang hampir membuatnya gila. "Alhamdulillah sekarang kamu dan bayi Akana selamat. Mbak ikut senang mendengar kamu dan bayi kamu selamat dan sehat." Pintu terbuka. "Mbak Tami, Aneska!" teriak Tiara ketika masuk ke dalam ruangan itu. "Selamat ya Nes," ujar Tiara. "Terima kasih." Tami dan Aneska saling pandang. Mereka merasa kasihan melihat Tiara yang belum hamil sama sekali. "Kamu sabar ya," ujar Tami. "Aku kan memang penyabar," sahut Tiara yang tidak mengerti ucapan temannya. Zidan masuk ke dalam ruangan itu. "Loh, kok pada ngumpul?" ujar Tiara dan menghampiri suaminya. "Kamu tahu dari mana kalau Aneska melahirkan?" tanya Tiara. "Itu?" sahut Zidan sembari menunjuk ke arah Abian. Zidan mengucapkan selamat untuk Abian dan Aneska. Sedangkan Dokter Arif harus praktek, tapi sebelum keluar dia menghampiri istrinya. "Sebaiknya kamu menunggu di ruangan Mas," bisik suaminya khawatir jika istrinya muntah-muntah. "Aku di sini saja," sahutnya. Dokter Arif meninggalkan istrinya di ruang perawatan itu. Aneska dan temannya berbicara panjang lebar tentang banyak hal, sampai mereka berhenti karena Tami mendadak muntah-muntah di kamar mandi. Kasihan Mbak Tami," ujar Tiara ikut masuk ke dalam kamar mandi, membantu temannya. Semua yang ada di dalam perut Tami habis keluar. Tiara membantu temannya untuk duduk di sofa. "Syukur aku nggak muntah," gumam Tiara senang sembari menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Tapi tiba-tiba dia merasa ada yang berbeda dengan tenggorokannya. Tiara pergi ke kamar mandi. Dari dalam kamar mandi terdengar suara muntahan. Aneska dan Tami saling pandang. Mereka melihat Zidan masuk ke kamar mandi. Selesai muntah, Zidan membawa istrinya duduk di sofa bersebelahan dengan Tami. "Kamu kenapa?" tanya Tami. Tiara hanya menggelengkan kepalanya sembari menutup matanya. "Tidak mungkin gara-gara Mbak Tami muntah, kamu ketularan hamil," timbal Aneska. "Tapi memang iya," sahut Tiara lemas. "Maksud kamu apa?" tanya Tami. "Aku memang hamil," sahut Tiara. "Bohong itu dosa," ujar Aneska. "Duh, gak percaya." Tiara mencari suaminya di ruangan itu, tapi dia tidak menemukan suaminya. "Tunggu saksiku sedang keluar," ujar Tiara. Dan tidak berapa lama Zidan masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa minyak kayu putih. "Aku sudah mengambil cuti untuk kamu melalui Dokter Arif," ujar Zidan. Tami dan Aneska masih belum percaya. "Apa benar Tiara hamil?" tanya Aneska ke Zidan. "Iya benar. Tadi malam kami baru memeriksa dan usia kandungannya 2 bulan, sahut Zidan. "Apa?" teriak Tami dan Aneska bersamaan. "Selamat Tiara," ujar kedua temannya. "Gara-gara Mbak Tami, aku ikut ketularan muntah," gerutu Tiara. "Dan sekarang harus cuti," gerutunya lagi. "Gak apa-apa, itu tandanya kita sahabat," sahut Tami. "Iya juga, nanti kita melahirkannya sama ya. Kalau perlu di saat di dalam ruang bersalin, kita bergandengan tangan," ujar Tiara. "Memangnya mau menyeberang pakai acara pegangan tangan?" sahut Tami dan ketiga sahabat itu tertawa bersama. Aneska telah melahirkan anaknya dengan selamat, dan kedua temannya masih harus menunggu beberapa bulan lagi untuk menjadi seorang ibu seutuhnya. Begitupun dengan Tanisa masih menunggu. Kelahiran putra Abian dan Aneska menjadi pelengkap keluarganya. Nyonya Rona sangat menyayangi Akana. Wanita parubaya itu selalu turut andil dalam memandikan Akana ketika telah pulang ke istana. Memiliki perpaduan wajah yang tampan antara kedua orang tuanya. Kehidupan rumah tangga semua perawat sangat harmonis.
Begitupun dengan rumah tangga Tanisa dan Dimas. Walaupun tinggal di rumah sangat sederhana, tapi Tanisa senang dan dia sangat mencintai suaminya. Tiara dengan kebodohan dan kepolosannya membuat Zidan sangat mencintai istrinya. Tami memiliki sifat keibuan membuat Dr. Arif jatuh cinta ke istrinya. Dan Aneska yang awalnya sangat membenci Abian akhirnya jatuh cinta dengan pria singa. Sesibuk apapun dan sejauh apapun kita pergi, kita akan kembali ke keluarga. Tidak ada yang lebih tulus mencintai dan menyayangi kita selain keluarga, karena keluarga ikatan yang tidak bisa diputuskan. Tamat. Hai, terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Masih setia mengikuti karya saya dari Noveltoon atau Mangatoon sampai ke YouTube. Merupakan sebuah apresiasi yang sangat membanggakan untuk saya. Maaf jika komen jarang saya balas, tapi dalam hati yang paling dalam, saya sayang kalian reader setiaku. Selalu mengikuti kemanapun saya pergi. Karena tidak ada konflik lagi, Love of Nurse saya tamatkan dengan happy ending. Sampai jumpa di novel terbaru author. Info lanjutan novel baru akan author siapkan dalam sebuah video singkat besok. Ditunggu ya, bye!